sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, mohon untuk yang bagi yang belum rapi pakaiannya ataupun ada sampah yang ada di sekitar kelas kita, mohon dicek kemudian dibuang di tempat sampah. Cukup? Cukup. Baik anak-anakku, mari kita sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini kita berdoa bersama. Semoga dengan doa kita bersama kita mendapatkan sesuatu yang baik untuk hari ini ataupun untuk yang masa akan datang. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa ya? Tiga. Nah, ada keterangan? Sakit. Baik, untuk teman kita Tika, kita doakan bersama semoga seperti kesembuhan atas sakitnya, kemudian supaya juga bisa bertambah kembali di kesempatan yang lain untuk bisa bersama belajar di kelas kita ini. Pada pagi hari ini, di awal pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin tanya nih sebelumnya, masih ingatkah pembelajaran di minggu kemarin? Masih. Berkaitan dengan apa yang kita pelajari kemarin? Akhlak. Tentang akhlak yaitu akhlak makmudah dan masmum. Yaitu akhlak makmudah adalah akhlak yang baik atau akhlak yang sesuai dengan syariat Islam. Dan akhlak masmumah adalah akhlak yang buruk atau akhlak yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, pada pagi hari ini materi yang akan kita bahas adalah berpikir kritis dan semangat mencintai ikhlas. Bab yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada sebuah pemahaman sederhana supaya menambah pemahaman kalian tentang berpikir kritis dalam kaidah Islam, yaitu berpikir kritis ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bagian dari ajaran Islam yang dapat ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Pemahaman ini mengajarkan bahwa menuntut ilmu, bersikap kritis, serta memanfaatkan teknologi untuk kebaikan merupakan ibadah dan cara meningkatkan kualitas hidup. Itu salah satu bentuk pemahaman sederhana terhadap materi yang akan kita pelajari. Ada beberapa pertanyaan sebelum kita masuk ke materi ini. Yang pertama, apa yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis tentang pentingnya berpikir kritis? Coba jawab si Dinda mungkin. Al-Quran tafakkur dan tadabbur, ijtihad mencari ilmu menggunakan akal, hadis mencari ilmu berpikir berbeda dan memiliki diri sendiri. Baik, terima kasih untuk si Dinda yang sudah bersedia menjawab pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, mengapa Al-Quran menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi? Coba si Intan untuk menjawabnya. Karena bagi Islam, sains dan teknologi adalah termasuk ayat-ayat Allah yang perlu digali dan dicari kebenarannya. Baik, sudah mewakili dari dua rekan kalian menjawab beberapa pertanyaan awal sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi tujuan pembelajaran setelah kita semua mempelajari bab ini, diharapkan kalian yang pertama mampu menganalisis pesan Al-Quran dan hadis tentang berpikir kritis yang pertama. Yang kedua, diharapkan nanti kalian mampu memperhatikan presentasi pesan Al-Quran dan hadis dengan mengintegrasikan pentingnya berpikir kritis, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, membiasakan membaca Al-Quran dengan memahami pentingnya ajaran Islam tentang berpikir kritis dan intelek. Nah,
atau ilmu pengetahuan, ilmu dan teknologi. Yang keempat, mengembangkan sikap rasa ingin tahu, berpikir kritis, kreatif dan adaptif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Karena ilmu dan teknologi ini selalu berkembang. Zaman bukannya semakin mundur tapi semakin maju. Berkaitan dengan juga teknologi yang semakin berkembang pesat. Nah, ini adalah salah satu surat yang ada dalam Al-Quran yang fungsinya adalah untuk memotivasi kita. Tadi Quran Suci Az-Zumar ayat ke-9. Kemudian nanti kalian baca, kemudian kalian diskusi dan analisislah bersama dengan anggota kelompok kalian tentang isi ayat tersebut. Kemudian nanti selain itu juga nanti kalian juga mempresentasikan ke depan bergantian, setiap kelompok nanti berdiri menyampaikan presentasi. Kemudian untuk mencari bahan diskusi kelompok, nanti kalian bisa menggunakan perangkat kalian untuk mencari sumber-sumber yang bisa kalian jadikan sebagai referensi. Ada yang mau ditanyakan? Jelas ceritanya? Jelas. Baik, kalau sudah jelas ada yang ditanyakan, ini akan membagikan LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, coba sekarang kalian mulai berdiskusi. Kalian diskusikan bersama. Kemudian nanti jangan lupa dalam presentasi itu kalian bagi peran. Ya, bagi perannya. Misalkan siapa yang menyampaikan presentasi, kemudian siapa yang siap menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Itu yang bagi perannya nanti. Itu biar tidak satu, biar semua yang anggota kelompok biar bagian. Itu. Atau nanti kan banyak nanti kita aja misalkan 1, 2, 4 di ada nanti boleh nggak apa sih bisa yang bagi yang ini ada yang ini dibagi mana? Bisa bagi atau mau kalian si Ana baca apanya, si Dimas baca artinya apa? Moderator berarti terus yang konsentrasi siapa? Oh, dibaca ya. Berarti kamu bisa jawab pertanyaan. Jadi ini nanti habisnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan. Surat
silakan gunakan perangkatnya, boleh untuk mencari sumber literasi. Gunakan nggak apa-apa. Khususnya bagi yang punya paket. Waktunya 15 menit ya. Ada yang ditanyakan? Gimana Anda kendala? Nanti kalau kelompok dua kita pertama kelompok dua ini saja anggotanya, kemudian perannya apa? Jadi perannya aja misalkan udah orang sebagai kalau tidak dia sebagai biasa ini mau kendala? Ada sudah dibagi peran dalam ini ada kendala? Ayo dibagi. Ini masuk. Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, sudah dibagi tugasnya, sudah dibagi tugas dan peran dalam kelompok kita apa? Sudah. Oke, baik, Bapak beri kesempatan. Silakan kelompok mana dulu yang akan berpresentasi. Ayo. Kelompok mana dulu? Kelompok satu. Oke, baik. Kelompok dua yang akan berpresentasi. Silakan. Yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Berikut beberapa keutamaannya. 1. Mendekatkan diri kepada Allah.
Ibadah malam adalah momen istimewa untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam kesunyian dan kesyukuran. Allah berfirman, dan pada sebagian malam hari, sholat tahajud kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Selanjutnya, membersihkan jiwa dari menghapus dosa. Ibadah malam membantu seseorang membersihkan jiwa, menghilangkan kesalahan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Lakukanlah sholat malam karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian pendekatan diri kepada Allah, menghapus dosa, mencegah maksiat, dan mengusir penyakit dari tubuh. Meningkatkan derajat di sisi Allah. Orang yang rajin melakukan ibadah malam akan diangkat derajatnya oleh Allah sebagaimana disebutkan dalam Quran Al-Isra ayat 9. Menghadirkan kedamaian hati. Ibadah malam dilakukan dalam kepentingan membantu menghadirkan ketenangan jiwa dan konsentrasi dalam mengingat Allah. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Ayo silakan kalau ada yang bertanya. Kelompok mana yang akan bertanya? Kelompok 1 akan bertanya. Bagaimana ciri-ciri orang yang soleh? Oke, kelompok 1, kelompok 2 bertanya, yaitu bagaimana ciri-ciri orang yang soleh. Baik, saya akan menjawab dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh rekan saya Dinda. ciri-ciri ulil albab. Dalam Al-Quran, ulil albab sering disebut sebagai golongan yang beriman kepada Allah. Mereka memahami keesaan Allah melalui bukti-bukti alam, semesta, dan dalam diri mereka sendiri. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal ulil albab. Selalu mengingat Allah, mereka senantiasa berzikir, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, merenungkan ayat-ayat Allah. Mereka tidak hanya membaca ayat-ayat Allah, tetapi juga merenungkan maknanya, baik ayat-ayat kauliyah maupun kauniyah. Mengambil pelajaran dari peristiwa, mereka menggunakan akalnya untuk memahami hikmah dari peristiwa dan fenomena yang terjadi. Bijaksana dan teguh dalam berpikir. Mereka memutuskan sesuatu dengan kebijaksanaan berdasarkan ilmu dan iman. Berbuat kebaikan. Mereka tidak hanya memahami kebenaran, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan beramal soleh dan menyeru kepada kebaikan. Keutamaan ulil albab. Allah memuji ulil albab dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang dekat dengan kebenaran, mendapat petunjuk, dan memiliki pemahaman yang dalam. Mereka memiliki keistimewaan di sisi Allah karena mereka tidak hanya menggunakan akal, tetapi juga menyelidikkannya dengan iman. Sampai sini ada pertanyaan? Ada. Silakan kelompok 3 kalau memang ada pertanyaan yang akan disampaikan. Menurut Anda apa saja kiat-kiat kita untuk menjadi ulil albab? Kiat-kiat untuk menjadi ulil albab. Ya, tolong pertanyaan dari kelompok 3 dijawab. Oke, pertanyaan akan dijawab oleh rekan saya Hendra Mahandur. Kiat-kiat menjadi ulil albab. Satu, meningkatkan keimanan, membaca, memahami, dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Dua, menggunakan akal untuk berpikir kritis dan positif, berpikir dalam tentang ciptaan Allah untuk mengenalnya lebih dekat. Tiga, memperbanyak zikir dan doa,
lalu mengingat Allah dalam setiap aktivitas. 4. Belajar dan mengkaji ilmu, mencari ilmu yang bermanfaat, baik ilmu agama maupun ilmu duniawi. 5. Mengambil hikmah dari setiap kejadian, menemukan makna dalam pelajaran balik setiap peristiwa dalam kehidupan. Gimana kelompok 3? Cukup? Cukup. Kalau cukup, nggak ada yang mau ditanya lagi, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus. Baik, anak-anakku, sedikit masukan dan saran untuk kalian khususnya. Jadi untuk presentasi itu tolong disiapkan dengan baik. Ya, seriusan yang di kelompok lain yang di belakang juga. Terima kasih anak-anak semua sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan cukup baik. Menurut kalian pembelajaran pada pagi hari ini seperti apa? Menyenangkan. Oke, sedikitnya sudah banyak beberapa pembelajaran yang bisa kita dapatkan pada pagi hari ini. Kita akan sampai pada akhir pembelajaran kita hari ini. Sedikit Bapak sampaikan dengan berpikir kritis, umat Islam dapat menghadapi masalah kehidupan dengan cara yang lebih sistematis dan solutif. Hal ini tidak hanya mendukung penyelesaian masalah pribadi, tetapi juga masalah sosial yang lebih besar seperti ketimpangan, kemiskinan, dan konflik. Kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini adalah Al-Quran dan hadis mengajarkan pentingnya berpikir kritis, ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bagian dari ibadah. Mengingatkan kita untuk selalu menggunakan akal sehat, menuntut ilmu dan memanfaatkan teknologi demi kemaslahatan umat. Dengan berpikir kritis dan berlandaskan nilai-nilai Islam, umat Muslim dapat menjadi pelopor dalam menyelesaikan berbagai tantangan di dunia modern. Lalu itu anak-anakku yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, teruslah belajar, teruslah bersemangat dalam menuntut ilmu, jangan pernah lelah, dan harapannya itu nanti akan menjadi sebuah bekal hidup kalian di masa akan datang. Lagi Bapak ucapkan atas partisipasi kalian pada pembelajaran pagi hari ini, terus semangat, terus berkarya untuk kalian semua. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.